Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Biarlah malam hari ini, apapun kondisi yang kita alami, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan tetap belajar, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya, kuasanya Tuhan tidak terbatas. Bahkan caranya Tuhan untuk menolong kita kadang tak terduga. Mari kita sama-sama datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Jika kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, kami mau sia-siakan waktu yang terbaik. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Karena kami percaya saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan setiap kami untuk jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama datang, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Yes, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan cara-Mu menolong kami kadang tak terduga di pikiran kami ya. Engkau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus
yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Yes, amen. Tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Yes Jesus. Kau yang ku andalkan Tuhan di segala langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan, ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Hanya Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes. Cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Biarlah selama kami hidup, apapun musim yang ada di dalam kehidupan kami tetap percaya yang Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama datang. Kau yang hari ini, malam hari ini mungkin butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Karena Dialah sumber kekuatan itu. Sumber damai sejahtera hanya di dalam Engkau Tuhan. Saat kami merasakan Engkau di dalam hidup kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya.
aku hidup, apapun musimku, musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ya, amin. Dalam-Mu ku serahkan hidupku, kami berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu, oh Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, oh Yesus, kekuatanku, oh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Oh yes, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama, selama ku hidup. Mari dengan segenap hati kita datang. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, oh kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa. Yes, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari dengan iman kita datang pada Tuhan malam ini. Apapun musimku yang ada di hidup kita saat ini, mari percaya sama Tuhan. Yes, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Kami serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh kebesaran-Mu mengatasi segalanya.
bersamaku hidup. Apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku kekuatanku di dalam-Mu. ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku bersuka kebesaran-Mu, masa depanku masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amen. Jesus. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kami mengangkat hati kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bersama nyata lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. lebih tinggi kami melihat kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas kasih-Mu, kami bersyukur, ku bersyukur lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu biar kami menikmati kasih dan hadirat-Mu dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. kami bersyukur, sungguh ku bersyukur lebih luas, lebih luas terima kasih dari samudra. Tuhan, Kebaikan-Mu mari bawa Bapa setiap pujian ini dengan segenap hati-Mu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kesetiaan Tuhan, Engkau yang melihat pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Angkat hati-Mu dengan segenap pujian-Mu. Nyatakan Tuhan, ini nyanyian kami malam hari ini. Dengan sungguh hati kami berkata, lebih luas, Luas dari samudra, Kau baik. kebaikan-Mu Terima Bapa, kasih Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi sebab kasih dari setia-Mu cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. amin.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi Kasih-Mu dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Lebih luas dari samudra. Tuhan Engkau baik. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Kami bersyukur Tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berada di Mezbah Doa, semoga anugerah Tuhan. Kami ingin membuka hati kami bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Semoga anugerah Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Debbie, saya dari Jakarta. Saya mau membayar nasar saya kepada Tuhan tentang anak saya. Saya harus bersaksi di Mezbah Doa. Ya, anak saya ini kan tunda kuliah karena tidak ada biaya. Terus satu hari ya saya ketemu dengan teman saya. Jadi anaknya nggak kuliah karena tidak ada biaya, lalu bingung ya mau ngapain, cari kerja juga susah saudara ya. Suatu hari saya ketemu dengan teman saya dan teman saya ini bertanya tentang anak saya. Dia tanya kenapa nggak cari kerja saja. Saya jawab ya lulusan SMA mau bekerja apa sekarang. Susah cari kerja. Akhirnya teman saya menolong saya, dia merekomendasikan kepada temannya agar anak saya diterima dan mencoba ya melamar menjadi admin ya di tempat teman-temannya. Saya bersyukur akhirnya anak saya ya boleh diterima bekerja di tempat itu. Singkat cerita, bulan pertama semua aman-aman saja, tidak ada masalah. Namun di bulan berikutnya mulai ada masalah. Anak saya ada tekanan dan difitnah di lingkungan kantor tempat dia bekerja ya. Orang yang memasukkan anak saya bekerja itu sering telepon saya dan bilang bahwa anak saya begini, begitu, begini, begitu. Banyak omongan yang kurang enak untuk didengar. Jadi saya akhirnya kehilangan sukacita ya. Akhirnya saya bilang ke anak saya, ya kalau kamu kerja malah bikin pusing dan juga mama sedih terus karena banyak omongan yang kurang enak didengar. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak usah bekerja saja. Ya, kamu cari tempat kerja di tempat lain saja. Saat itu anak saya hanya nurut dan dia berkata, iya mas, saya terserah mama aja, saya ikut. Jadi dia akhirnya bikin surat pengunduran diri. Tapi saya ingat yang ibu selalu ingatkan bahwa ketika kita ada masalah kita harus datang di kaki Tuhan. Akhirnya setiap hari saya menangis di kaki Tuhan, siang dan malam saya menangis di kaki Tuhan. Karena anak saya ini kerja ya di luar kota memang. Jadi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau memang pekerjaan anak saya ini tidak baik untuk anak saya, ya biarkanlah dia pulang ke rumah saja. Tapi kalau memang pekerjaan ini baik dan ini dari Tuhan, maka ya saya juga mengikhlaskan anak saya melanjutkan bekerja di tempat itu. Dan ya biar anak saya juga mengajukan surat permohonan pengunduran diri.
Iya bagus saudara ya, jadi ibu tidak memutuskan berdasarkan pertimbangan diri sendiri tapi melibatkan Tuhan ya. Puji Tuhan, ibu mengandalkan Tuhan. Akhirnya setelah saya berdoa, anak saya pun mengajukan pengunduran diri ya kepada bosnya. Saat bosnya terima surat pengunduran dirinya, dia dipanggil dan ditanya oleh bosnya, "Kenapa kamu mau mengundurkan diri?" Anak saya menjawab, "Saya ya sesuai dengan alasan itu," dan dia berkata, "Mama saya keberatan kalau saya bekerja di sini hanya mendapat tekanan ya sehingga mama saya mendengarkan omongan-omongan yang kurang enak jadi kehilangan sukacita." Ya dan mama saya berkata, ya kalau pada akhirnya kerjaan hanya bikin kehilangan damai sejahtera dan sukacita, ya lebih baik ya saya tidak bekerja. Anak saya berkata seperti itu kepada bosnya. Tapi ternyata ya bosnya bilang kepada anak saya, "Kalau kamu dapat tantangan seperti itu, banyak yang ngomongin, itu berarti kamu mau dapat berkat banyak loh dari Tuhan." Ternyata ya bosnya ini juga adalah anak Tuhan. Bosnya juga bilang kepada anak saya, "Ya jangan kamu keluar. Ya nanti saya akan naikkan posisi kamu yang sekarang ini dari yang sekarang ini. Kamu selesaikan dulu saja ya masa trainingmu. Ya nanti kalau sudah selesai masa training, maka saya akan menaikkan posisimu." Anak saya menjawab, "Baik, saya akan bicara dengan mama saya dulu." Dan bosnya juga berkata, "Baik ya." Saya mendengar itu, saya masih belum bisa memberi jawaban Bu kepada anak saya. Saya datang lagi di kaki Tuhan, saya nangis lagi di kaki Tuhan. Saya tanya lagi, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan?" Ya semalam-malaman saya hanya menangis di kaki Tuhan. Pagi harinya saya bangun dari tidur, saya percaya itu adalah suara Tuhan yang ditaruh di hati saya. Biarkan dia bekerja di tempat itu. Saya mendengar suara itu Bu. Jadi saya bilang ke anak saya, "Ya sudah nak, ya kamu lanjutkan saja bekerja di tempat itu." Karena training anak saya kurang sebulan lagi, jadi saya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, kalau bulan depan anak saya jadi ya dipromosikan, dinaikkan posisinya, maka saya akan bersaksi di mesbah doa di tempatnya Ibu Debbie." Puji Tuhan Bu, anak saya sekarang sudah bekerja dan posisinya dinaikkan. Tuhan Yesus baik, sangat baik Bu. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie yang selalu setia di mesbah doa menguatkan dan mengingatkan kami. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, kita melihat di sini bahwa itulah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang tadinya ibu sudah, ya siapa sih ibu yang rela mendengar anaknya ditekan, diceritain yang jelek-jelek, lalu ibu langsung bilang, "Ya sudah keluar saja." Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ibu ingat ya, saya selalu berkata kalau ada masalah datang di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Akhirnya ibu ingat dan ibu datang menangis di kaki Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bayangkan saudara, surat pengunduran diri ya diajukan ke bosnya. Malah bosnya tanya, "Loh kenapa kamu mau mengundurkan diri?" "Ya karena begini. Jangan, kamu selesaiin masa trainingmu. Setelah selesai training saya akan menaikkan posisimu di kantor." Wow, saudara ya Tuhan itu melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita saudara. Ini yang saya katakan selalu, andalkan Tuhan. Lulusan SMA akhirnya diizinkan masuk ya, ketika mau keluar malah dinaikin posisinya, sekarang bekerja dapat posisi yang baik ya. Kita nih saudara ya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang setia dan
Saya yakin Tuhan itu melihat kesetiaan iman ibu. Ya lalu ibu berkata besoknya ibu datang lagi di kaki Tuhan, ibu nangis lagi di kaki Tuhan. Apa yang membuat hati Tuhan terenyuh dan dia menjawab doa-doa kita waktu kita datang menangis di kakinya. Makanya jangan titip-titip doa sama pendeta, enggak usah Ibu Debbie saya banyak masalah. Ibu Debbie doakan, Ibu Debbie ini, Ibu Debbie anakku. Datang sendiri di kaki Tuhan. Ya, ketika kita menangis itulah yang menggetarkan hati Tuhan, Saudara. Ya, luar biasa kesaksiannya malam ini Ibu. Terima kasih jemaat Mezbah Doa yang setia, imannya terus bertumbuh dan dibangkitkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai 2 Tawarik pasal yang ke-8. Kita akan lanjutkan sekarang dengan 2 Tawarik pasal yang ke-9. Ya, jadi Salomo sudah menyelesaikan istana dan juga bait Allah dan dia menempatkan istrinya yaitu anaknya Firaun di istananya bukan di istana Daud karena di sana pernah disimpan tabut Allah dan tempat itu adalah kudus bagi Tuhan. Sementara istrinya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang saat 2 Tawarik 9 ya. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar dari negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Saudara, kenapa? Ya, semua orang memuji Salomo dengan hikmatnya. Ingat ketika dia pertama kali ya diangkat menjadi raja, dia berdoa bukan minta kekayaan, tapi dia berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Hikmat itu adalah dasar ya dari hidup kita untuk kita boleh terus melihat dan percaya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan yang dapat membuat kita bisa menjawab segala teka-teki dalam hidup ini. Hikmat Tuhan yang akan memimpin kita dalam bertindak. Kita semua butuh hikmat Tuhan dalam bertindak. Ketika Ratu Seba mendengar ada seorang yang luar biasa hikmatnya, dia membangun rumah bagi Tuhan luar biasa. Ratu dari negeri Seba ini tertarik untuk bertemu dengan Salomo. Dia datang membawa kekayaan, rempah-rempah, minyak-minyak, harum-harum. Dia datang kepada Salomo. Dia ingin menguji hikmat Salomo, saudara. Ingat saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan itu memiliki hikmat Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita memiliki hikmat yang luar biasa. Ratu itu berkata, ternyata selama ini aku cuma dengar orang-orang berkata, tapi ketika aku bertemu dengan engkau, aku melihat segala sesuatu ya tempat ini. Ternyata benar, ya bahkan engkau lebih dari apa yang sudah aku dengar. Luar biasa hikmat Salomo, saudara ya. Ratu dari negeri Seba ini telah mendengar cerita-cerita tentang Salomo. Dan dia terpesona ketika dia ketemu sendiri dengan Salomo dan melihat keadaan istananya. Ya, meskipun Salomo menikahi putri Firaun, tapi dia tetap sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Tuhan, saudara. Dan pada tahap ini dalam kehidupannya ketika orang-orang mengenal Anda, ya dan mengajukan berbagai pertanyaan yang sukar, akankah jawaban-jawaban kita itu merefleksikan Tuhan ya? Hidup kita ini bisa merupakan kesaksian yang kuat dan biarkan orang lain melihat Allah bekerja dalam diri kita. Orang yang hidup takut Tuhan itu akan berbeda. Ya, saya pun kadang bertemu dengan orang-orang hebat.
Mereka memiliki banyak pertanyaan ya tentang hidup mereka, pergumulan mereka, tetapi puji Tuhan, ya Tuhan memberikan jawab di dalam mulut saya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik ya. Banyak pertanyaan yang secara manusia saya tidak bisa jawab, tetapi ternyata dalam firman Tuhan hikmat Allah itu ada dan itu sangat luar biasa saudara. Makanya jangan pernah ya berhenti menjadi orang yang hidup takut Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan dengan membaca Alkitab saudara ya. Ratu dari negeri Seba kagum pada Salomo. Dan dia menyatakan bahwa Allah pasti mengasihi umatnya dengan luar biasa sehingga memberi mereka raja seperti engkau. Israel sangat makmur selama dalam pemerintahan Salomo yang merupakan saksi tentang kuasa dan kasih Allah bagi umatnya. Masa-masa yang baik memperlihatkan ya kasih dan kesetiaan Allah, tetapi masa-masa sulit juga datang kepada orang-orang percaya. Ketekunan dan pengharapan teguh kita selama masa tersebut yang akan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Ya, jadi ya janji Tuhan bahwa Dia akan memuliakan kita, Dia akan meluputkan kita, bahkan Dia akan memberkati kita. Jadi saudara ya, kita juga akan diberkati dan disertai Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dikatakan di sana ya ayat 7, berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi Ratu dari Seba berkata, ya luar biasa sekali ya. Ya karena imanmu, karena hikmatmu, itu orang-orang pegawai-pegawaimu juga ikut merasakan. Ya saudara, kalau hidup kita ini kepada Tuhan berkenan, kita takut Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun akan menikmati dampak dari iman dan hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita saudara ya. Lalu ayat yang 9, ya lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti itu yang diberikan Ratu Seba, seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana, batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Kita lihat di sini saudara, kayu cendana itu adalah kayu yang halus sekali dan kayunya berwarna merah dan itu bisa dipoles dan menjadi indah sekali. Kayu yang indah ini harganya sangat-sangat mahal saudara. Ya untuk kisah Salomo ya kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan itu ya luar biasa dan Salomo benar-benar dipakai Tuhan selama dalam pemerintahannya. Israel sangat makmur dan sejahtera. Ya, mari kita mau terus hidup takut Tuhan supaya hidup kita juga berdampak bagi orang lain. Kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau Tuhan sudah menyatakan anugerah atas hidup kami sehingga kami boleh belajar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Kami belajar dari Salomo, dia menjadi orang yang berhikmat. Firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Ajar kami hidup takut Tuhan agar dari mulut kami bisa keluar jawaban-jawaban, perkataan-perkataan Kristus sehingga orang-orang dikuatkan. Orang-orang boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dan berkata, wow, Allahmu itu luar biasa. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuntun sertai kami Tuhan. Sertai kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Berkati mereka Tuhan yang terus mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang juga terus berusaha. Mereka semua Tuhan yang terlilit dosa-dosa, Tuhan lepaskan dan Tuhan kuduskan. Yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang sedang terbaring sakit malam ini, letakkan tanganmu di bayi yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya. Tuhan berkati setiap mereka yang ingin punya anak, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Bapak, bahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan yang sudah bekerja bagi bangsa ini. Tuhan membalaskan, bahkan presiden baru yang akan dilantik nanti juga boleh hidup takut Tuhan dan mengusahakan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kau juga Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi tercurah bagi semua bangsa-bangsa ini dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buka hati dan tangan-Mu saudara. Kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya